Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Alivia Amandanisa, yang kedua saya sendiri Dina Fitrianti Firdaus, dan ketiga ada Alivian Daniel Al-Habib. Saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu investasi ekuitas swasta di Rusia, yaitu Alliance Cellulose Limited. Pada bulan April 1995, manajer portofolio menilai kembali iklim investasi di Rusia. Sejak disintegrasi komunisme dan Uni Soviet pada tahun 1991, investor barat telah tertarik dengan potensi pengembalian besar yang dapat diperoleh dengan berpartisipasi dalam restrukturisasi ekonomi Rusia. Rusia memiliki banyak fitur menarik yang dapat memberi penghargaan kepada mereka yang berani berinvestasi pada tahap awal pengembangan pasar ini. Lalu, SDA Rusia menyumbang sebagian besar dari cadangan terbukti minyak dan gas, lalu kayu, batu bara, dan mineral dunia. Selain itu, proses privatisasi kurang modal internal dan risiko spesifik negara menghasilkan penilaian untuk perusahaan Rusia yang tampaknya sebagian kecil dari rekan-rekan dunia mereka. Alliance Cellulose Limited adalah menarik perhatian investor asing. Alliance, perusahaan induk pulp dan kertas dengan aset di Rusia, diuntungkan dari manajemen barat serta kepemilikan. Perusahaan sendiri telah dirakit oleh investasi organisasi New Century Holdings atau disingkat NCH dari saham ekuitas yang diperolehnya di tiga Rusia yang diprivatisasi perusahaan pada tahun 1994. Kepemilikan dengan 50% di Alliance dibeli pada bulan Desember 1994 oleh Bartels Smith Asset Management atau disingkat dengan BSAM, anak perusahaan manajemen aset Bartels Smith & Co. Mereka ialah investasi besar di Amerika Serikat Bank. Keterlibatan New Century dan BSAM tampaknya menunjukkan margin keamanan yang lebih tinggi untuk investasi di perusahaan Rusia. Berikutnya yaitu tinjauan negara dan perkembangan terakhir. Pada Federasi Rusia didirikan pada Desember 1901 setelah pembubaran Uni Soviet. Rusia adalah negara terbesar di dunia, meliputi 6,6 juta mil persegi atau 1/9 dari luas daratan dunia. Ia membentang 2 dunia dan 11 zona waktu. Meskipun ukurannya sangat besar, Rusia hanya menempati urutan ke-6 dalam total populasi dengan 150 juta orang. Dan NS negara terdiri dari kelompok etnis yang lebih berbeda dari negara lain. Struktur industri Rusia mendustakan akar komunis dan perencanaan sentralnya. Pertambangan mesin berat dan pengerjaan logam adalah fokus utama industri Soviet. Dan sementara kemampuan teknologi sebagian besar pabrik Rusia jauh di bawah standar barat. Lalu ada produksi pertanian dan berat Rusia, yaitu peralatan, perangkat keras militer, pembuatan kapal, dan truk, yaitu mewakili sebagian besar output dunia dalam hal ini. Misalnya pada 1990 ada 60% mesin pertanian dunia diproduksi oleh Rusia. Poin selanjutnya yaitu privatisasi dan pengembangan pasar ekuitas Rusia. Pengembangan sekuritas perusahaan yang dapat diperdagangkan di Rusia dimulai pada awal 1993. Sebagai pemerintah berusaha untuk memberikan kontrol segmen utama ekonomi kepada sektor swasta. Setiap
Warga negara Rusia adalah mengeluarkan voucher privatisasi gratis yang dapat dijual atau ditukar dengan saham di perusahaan negara yang akan dilelang untuk voucher tersebut. Ada lebih dari 70% dari GNP negara tersebut sekarang diproduksi oleh perusahaan swasta. Investor dari Barat menjadi aktif terlibat dalam ekuitas Rusia sebagai pasokan sekuritas dan likuiditas pasar meningkat. Pemerintah Rusia mempertahankan kepemilikan sisa sekitar 30% di sebagian besar privatisasi perusahaan dan melanjutkan program privatisasi dengan menjual sisa saham ke institusi dan investor strategis untuk uang tunai. Pemerintah juga mendivestasikan kepentingannya di perusahaan-perusahaan yang diprivatisasi melalui tender investasi, di mana para pemenang setuju untuk memberikan dana dan keahlian kepada perusahaan untuk program modernisasi. Kondisi pasar dan ekonomi saat ini. Ekonomi Rusia telah sangat menderita sejak akhir Uni Soviet, menurun hampir 60% secara real dari tahun 1989 hingga 1995. Namun demikian, tanda-tanda stabilisasi ekonomi dan politik adalah mulai muncul produksi industri yang telah menurun 21% pada tahun 1994 dan diproyeksikan untuk mendatang pada tahun 1995, dan pertumbuhan tahun ke tahun yang positif diharapkan pada akhir tahun 1996. Dan beberapa perusahaan besar Rusia telah menyewa auditor Barat dan penasihat keuangan untuk membantu mereka memasuki pasar modal internasional. Paling sedikit 10 perusahaan Rusia berencana menerbitkan American Depository Receipt pada pertengahan 1996. Pada bulan Januari tahun 1995, Komisi Sekuritas dan Bursa didirikan untuk mengatur Rusia pasar sekuritas. Mengembangkan infrastruktur juga dan menegakkan tata kelola perusahaan. Di beberapa pelanggaran besar terhadap hak pemegang saham di beberapa perusahaan besar ditangani oleh pemerintah dan dibatalkan. Berikutnya yaitu pengalaman Barat di pasar sekuritas Rusia. Sejak devaluasi rubel 1994 dan keruntuhan pasar, lembaga keuangan Barat ragu-ragu untuk berinvestasi di sekuritas perusahaan Rusia. Runtuhnya peso Meksiko tahun 1995 semakin membuat tidak stabil yang baru lahir pasar Rusia, karena investor menjadi semakin sensitif terhadap volatilitas dan risiko pasar negara berkembang. Dari Desember 1994 hingga April 1995, indeks saham Rusia turun 47% dengan tambahan lainnya. Berikutnya, semua dana dari penjualan aset ini pergi ke pemerintah daripada perusahaan-perusahaan yang kekurangan uang. Perusahaan-perusahaan Rusia yang sangat membutuhkan eksternal perdanaan untuk operasi lanjutan. Akibatnya, investor strategis Barat telah memasuki pasar Rusia dengan menyediakan modal yang sangat dibutuhkan untuk investasi perusahaan, modernisasi, dan program restrukturisasi. Poin selanjutnya yaitu kepemilikan abad baru. Pada New Century Holdings didirikan oleh Gheorghe Roher dan Maurice Tabachinik. Roher adalah orang Amerika pengusaha yang pertama kali tertarik pada pasar Rusia pada tahun 1991. Ia memulai karir kewirausahaannya di
tahun 1977 dengan mendirikan perusahaan celana boxer pria khusus saat belajar untuk gelar MBA di Harvard Business School. Lalu setelah lulus, Rohar bekerja untuk Newsweek yang ditinggalkannya pada tahun 1980 untuk mencari dokter perusahaan penerbitan, lalu menjualnya ke CBS pada tahun 1984. Kemudian beliau mengakuisisi dan menjual beberapa media lain dan usaha penerbitan sebelumnya. Nah, keterlibatan ini mereka bekasnya Uni Soviet. Rohar pertama kali pergi ke Rusia pada tahun 1991. Ia mencari peluang terkait penerbitan yang gagal terwujud, tetapi bagaimanapun ia menyebabkannya menjadi investor aktif di wilayah tersebut. Strategi NCH adalah untuk membangun posisi di perusahaan yang menarik di seluruh bekas Uni Soviet dan untuk menjual posisi ke pendatang berikutnya yang lebih berhati-hati ke pasar negara berkembang ini. Pada tahun 93 dan musim panas 95, NCH mengumpulkan sekitar $362 juta dalam 6 dana terpisah. Dan pada tahun 95, NCH telah menempatkan $48 juta dalam investasi langsung di 21 perusahaan di Rusia, Ukraina, Latvia, dan Lituania. Pada 10 dari investasi ini, NCH telah merealisasikan keuntungan dengan IRR tahunan yang dihasilkan sebesar 323,6% dan sisanya $313 juta dari aset awal dana tersebut yang diinvestasikan dalam berbagai sekuritas yang diperdagangkan secara publik di bekas perusahaan Uni Soviet dengan keuntungan yang direalisasikan sebesar $1.013 juta dan keuntungan yang belum direalisasi sebesar $30 juta. Saya akan menjelaskan tentang kepemilikan abad baru. New Century Holdings atau NCH percaya keunggulan kompetitif utamanya terletak pada tim investasinya yang berpengalaman yang berlokasi di Rusia. Dalam 4 tahun sejak pendirian perusahaan, tim ini telah membentuk jaringan luas Rusia pialang dan manajer perusahaan yang memastikan transaksi dan aliran informasi berkualitas tinggi. Akibatnya, NCH menerima informasi tentang peluang investasi di daerah terpencil di negara ini dan berpartisipasi dalam banyak privatisasi peluang di mana ada sedikit persaingan dari investor keuangan atau strategis besar lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aliansi selulosa terbatas. NCH membentuk aliansi selulosa pada akhir 1994 sebagai perusahaan induk untuk saham ekuitas yang telah diperolehnya di 3 perusahaan pulp dan kertas Rusia yang berbeda. Yang pertama yaitu Zegeza, yang kedua Viprok, dan yang ketiga Sakhalin Lesprom. Aliansi selulosa akan berfungsi sebagai kendaraan untuk mengelola kepemilikan ini dan untuk melakukan tindak lanjut investasi, sebagaimana dinyatakan dalam memorandum penempatan pribadi. Strategi perusahaan adalah untuk mengakumulasikan blok-blok saham pengendali di perusahaan-perusahaan produsen pulp dan kertas terpilih dan untuk menerapkan teknologi baru, manajemen barat, dan keahlian pemasaran untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing operasi ini. Aliansi bermaksud untuk mengelola portofolionya secara aktif perusahaan dengan menyediakan modal kerja, kontrol keuangan, kemampuan perdagangan, produk, akses ke teknologi dan pasar, dan dengan mempertahankan standar internasional kualitas, efisiensi, dan keamanan lingkungan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat tentang kepemilikan aliansi. Yang pertama yaitu Segeza. Segeza adalah perusahaan pulp dan kertas yang didirikan pada tahun 1936. Terletak sekitar 500 mil di utara St. Petersburg dan 140 mil dari perbatasan Finlandia. Perusahaan itu memperkerjakan hampir 6.000 orang dan telah menghasilkan kapasitas desain untuk menghasilkan beberapa produk, termasuk pulp, kertas kraft untuk kantong kertas atau 1,3 miliar kapasitas ton setara dengan 60% dari pasar lokal. Resin dan linerboard. Segeza dilaporkan adalah produsen kantong kertas terbesar di dunia. Perusahaan berencana untuk meningkatkan persentase ekspornya penjualan unit dari 10% pada tahun 1993 menjadi lebih dari 50% produksi pada tahun 1996. Yang kedua adalah Viborg. Viborg adalah perusahaan pulp and paper yang didirikan pada tahun 1959. Terletak 5 mil dari St. Petersburg dan 31 mil dari perbatasan Finlandia. Perusahaan menyelesaikan program modernisasi senilai 350 juta US dollar pada tahun 1989, memasang peralatan manufaktur Finlandia dan Jerman yang canggih. Viborg terus menjadi pulp paling modern dan pabrik kertas di bekas Uni Soviet dan diharapkan beroperasi pada 100% dari kapasitas desain pada tahun 1995. Yang ketiga yaitu Sakhalin-Gazprom. Sakhalin-Gazprom adalah perusahaan yang terletak di Pulau Sakhalin yang disengketakan di timur jauh Rusia. Didirikan oleh Oji, perusahaan kertas Jepang pada tahun 1933. Sakhalin-Gazprom adalah kompleks pemrosesan kayu yang terintegrasi penuh. Salah satu produsen pulp terbesar dan kertas di timur jauh Rusia dan satu-satunya pabrik pulp serat panjang di seluruh Asia. Sakhalin-Gazprom diprivatisasi pada bulan Maret 1994 dan karyawan dan manajer perusahaan memiliki 56% dari ekuitas yang beredar. 15% sisa saham pemerintah di perusahaan itu akan ditawarkan dalam bentuk tender investasi selama akhir tahun 1995 dan diharapkan akan dijual dengan komitmen 57 juta US dollar untuk modernisasi perusahaan. Tidak ada data operasi yang tersedia untuk Sakhalin-Gazprom pada saat penawaran penempatan pribadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keterlibatan New Century Holdings atau NCH dengan 3 perusahaan pulp and kertas di Rusia. Yang pertama yaitu dengan perusahaan Viborg. New Century Holdings telah mengakuisisi sahamnya di Viborg. NCH mencurahkan banyak waktu dengan perusahaan manajemen untuk mengembangkan hubungan kerja. Itu meminjamkan uang kepada Direktur Umum Viborg, yang dianggap sebagai manajer muda yang cerdas untuk membantunya membeli lebih banyak saham perusahaan. Yang kedua dengan perusahaan Segeza. Upaya New Century Holdings untuk meningkatkan posisi ekuitas mereka melalui pembelian saham karyawan digagalkan. Namun, sampai kekurangan suku cadang mengancam untuk melumpuhkan perusahaan. Direktur Jenderal kemudian setuju untuk mengizinkan pekerja pabrik untuk menjual saham mereka ke New Century Holdings. NCH pada gilirannya membiayai pembelian suku cadang yang dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu dengan perusahaan Sakhalin-Gazprom. New Century Holdings hanya sedikit terlibat dengan Sakhalin-Gazprom. Perusahaan hanya memiliki sedikit kontak dengan manajemen perusahaan dan tidak melakukan analisis persyaratan modernisasi yang sama seperti Viborg dan Segeza. Namun, baru-baru ini mempertahankan konsultan industri barat untuk nasihat tentang operasional perbaikan di perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang investasi oleh Bertelsmann Asset Management. Yang pertama, pada saat aliansi didirikan oleh New Century Holdings, Bertelsmann Asset Management menjadi mitra yang setara di perusahaan induk. Yang kedua, Bertelsmann Asset Management atau BSAM mengelola lebih dari 50 miliar US dollar aset di seluruh dunia dengan 7 miliar US dollar dalam bentuk baru investasi pasar.
Yang ketiga, BSAM membayar 25 juta US dollar untuk 50% kepemilikannya di Allianz. Awalnya menolak keras dengan harga pembelian ini menjadi sangat tinggi dibandingkan dengan basis biaya rendah New Century Holdings. Namun, analis Pulp dan Kertas Battlesmith meredakan kekhawatiran ini dengan mengatakan New Century Holdings tidak membayar apa-apa. Kami tidak membayar apa-apa. Dari 25 juta US dollar hasil 4,8 juta US dollar dipertahankan oleh aliansi sebagai modal kerja dan sisanya 20,2 juta US dollar adalah didistribusikan ke New Century Holdings. Industri pulp dan kertas di Rusia. Pengolahan kayu dan industri pulp dan kertas menyumbang 6% dari PDB Rusia, mempekerjakan lebih dari 200.000 orang, 52% hutan jenis konifera dunia, dan 36% kayu lunak dunia hutan terletak di bekas Uni Soviet. Industri pulp dan kertas Rusia menghasilkan 800 jenis yang berbeda produk, mulai dari kertas cetak bervolume tinggi hingga bahan industri bervolume rendah. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan ekonomi global mengakibatkan tingkat produksi industri yang tinggi, dengan pulp dunia, kertas, dan produksi papan dengan kapasitas 89%. Industri ini diperkirakan akan tumbuh moderat di tahun-tahun mendatang. Perkembangan pasar negara berkembang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi kertas dunia dari 250 juta ton menjadi lebih dari 350 juta ton pada tahun 2010. Pasar kertas domestik diperkirakan akan meningkat secara dramatis dengan meningkatnya pembangunan ekonomi. NS Industri juga merupakan pengekspor bersih bahan pulp dan kertas, dan pasar internasional mereka diperkirakan akan tumbuh dengan meningkatnya permintaan barat. Selain itu, mengingat ledakan harga kertas baru-baru ini dan kekurangan pasokan global persediaan kertas, margin ekspor untuk produsen Rusia saat ini mendekati level tertinggi sepanjang masa. Kertas Rusia, posisi kompetitif produsen versus produsen barat, secara substansial ditingkatkan oleh kayu rendah dan biaya energi, dua pemicu biaya industri utama. Lalu ada penawaran penempatan pribadi selulosa aliansi. Pada bulan April 1995, NCH dan mitra investasinya ingin meningkatkan modal tambahan untuk beberapa tujuan, untuk membiayai komitmen aliansi dalam 3 tender investasi pemerintah mendatang yang jika berhasil akan secara signifikan meningkatkan saham ekuitasnya di pabrik-pabrik ini, menyediakan modal kerja untuk pabrik, untuk mengaktifkan aliansi untuk mengakuisisi saham dalam operasi pulp dan kertas lainnya, kemungkinan memperoleh izin untuk pengembangan kayu cadangan di daerah, dan untuk mendanai tujuan umum perusahaan-perusahaan. Allianz mempertahankan kreditan Salt International Advisor untuk melakukan private placement senilai 40 juta dolar untuk perusahaan. Selanjutnya ada tantangan dan faktor resiko. NCH dan rekan investornya percaya bahwa cara terbaik untuk memaksimalkan nilai pemegang saham adalah melalui integrasi 3 pabrik terpisah di bawah struktur manajemen terpusat Allianz. Berbagai macam tantangan dan peluang terkait menyertai strategi Allianz. Allianz saat ini tidak memiliki tim manajemen terpusat untuk mengawasi investasinya di pulp dan kertas pabrik. Pada awal 1995, Dewan Aliansi tampaknya hampir mempekerjakan industri kertas Hungaria yang berpengalaman manajer untuk posisi kepala eksekutif. CEO baru harus melatih supervisor lokal di barat teknik manajemen. Sementara manajer pabrik Rusia saat ini diharapkan untuk mempertahankan kendali operasional pabrik mereka. Kualitas para direktur jenderal ini sangat bervariasi. Biasanya, direktur jenderal yang sebelumnya milik negara, perusahaan Rusia memiliki kontrol tirani atas perusahaan mereka. Dalam satu kasus yang dipublikasikan dengan baik, Inggris, perusahaan Transworld telah membeli 20% saham di pabrik aluminium Krasnoyarsk atau disingkat KAF
seharga 200 juta dolar antara tahun 1992 dan 1994. Di Rusia, hak pemegang saham minoritas masih belum ditentukan. Akibatnya, Allianz akan perlu bergantung pada kerjasama lanjutan dari manajemen lokal untuk operasi pabrik, pengembangan hubungan dan menguntungkan dengan karyawan dan manajer pabrik, dan khususnya dengan direktur jenderal pabrik juga penting jika Allianz ingin memperkuat posisi kepemilikannya melalui pembelian saham milik karyawan. Aliansi berharap untuk memahami masing-masing struktur biaya pabrik lebih baik dan menentukan tingkat modal kerja yang sesuai untuk masing-masing pabrik. Namun, sebelum ada analisis oleh auditor barat dapat diselesaikan, perusahaan portofolio Allianz membutuhkan modal segera infus untuk pemrosesan pesanan otomatis, faktur metode, sistem pelacakan produksi pesanan, dan logistik mendukung. Ironisnya, tantangan potensial yang signifikan bagi Allianz terletak pada potensi hilangnya banyak dari ketidakefisienan ekonomi Soviet. Keuntungan biaya pabrik relatif terhadap pesaing barat mereka sebagian besar berasal dari penggunaan energi dan sumber daya kayu yang disubsidi pemerintah. Liberalisasi energi dan harga transportasi ke tingkat pasar dunia dengan demikian dapat mengancam keuntungan jangka panjang apapun yang mungkin dimiliki Allianz. Akhirnya, dalam kasus Sakhalin-Lezprom, status hukum yang tepat dari hak penebangan tentang penebangan kayu adalah ambigu karena kurangnya presiden Rusia atau bahkan konsep modern tentang hak milik. Kepentingan memilikan Sakhalin-Lezprom yang tepat atas cadangan kayu yang luas ini lemah. Lalu ada peluang. Dengan menerapkan praktik manajemen barat, memperluas saluran distribusi internasional, mengembangkan program kerjasama bersama, dan meningkatkan teknik pengelolaan hutan, aliansi mengantisipasi meningkatkan posisi kompetitif pabriknya dengan standar internasional, sehingga menciptakan nilai substansial untuk pemegang saham. Selain percaya bahwa industri pulp dan kertas Rusia sendiri memiliki karakteristik yang menarik, NCH dan BSHM percaya bahwa pabrik Allianz menarik. Yang pertama, pabrik berada dalam jarak dekat dengan pasar ekspor yang membantu mengurangi biaya transportasi yang signifikan dan menyediakan akses yang lebih mudah ke hard mata uang. Kedua, pabrik Allianz juga beroperasi di daerah dengan infrastruktur transportasi yang dikembangkan yang meminimalkan biaya angkutan darat. Allianz berharap untuk lebih mengurangi biaya melalui program modernisasi di masing-masing tanaman. Lalu yang ketiga, Allianz telah merumuskan strategi ekspansi yang melibatkan akuisisi pulp tambahan dan pabrik kertas, dan pembelian lisensi untuk mengembangkan cadangan kayu. Allianz akan menerapkan investasi yang sama. Kriteria akuisisi ini sebagai NCH telah diterapkan secara historis. Kemudian ada strategi keluar. Sebagai investor asing di pasar yang bergejolak dan tidak liquid, identifikasi strategi keluar investasi sangat penting. Beberapa perusahaan Rusia sedang mempertimbangkan penawaran saham internasional. Begitu mereka dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ketat, termasuk pengungkapan laporan keuangan yang telah diaudit, penjualan aset kepada investor strategis adalah kemungkinan lain. Meskipun ada sedikit indikasi tentang apa yang mungkin dilakukan oleh pelaku pasar seperti itu dengan bersedia membayar. Selanjutnya, waktu dari setiap keluarnya sangat tergantung pada lingkungan, makroekonomi, dan politik wilayah tersebut. Untuk setiap penawaran atau penjualan aset mungkin tidak akan datang untuk waktu yang lama. Selanjutnya ada perusahaan pulp dan kertas Amerika Serikat. Yang pertama, Chesapeake Corp. Bisnis utama adalah produk kraft, termasuk kertas karton, kertas kraft bergelombang, dan pulp kayu kertas yang diputihkan. Produk tisu untuk penggunaan perumahan dan komersial. Divisi pengemasan berspesialisasi dalam kotak bergelombang
dan bahan kemasan khusus. Yang kedua ada International Paper, produsen kertas cetak terbesar di dunia, mengkhususkan diri dalam kertas yang tidak dilapisi, kertas dan pulp berlapis berat, aktif dalam produk kemasan industri dan konsumen, kemasan craft, dan produk kemasan khusus, mendistribusikan produk kertas dan kantor, memiliki divisi kimia khusus. Yang ketiga ada Longview Fiber, memiliki dan mengoperasikan perkebunan pohon yang menghasilkan kayu bulat untuk dijual, menghasilkan pulp yang diproduksi menjadi kertas kraft dan dikemas. 14 pabrik konversi di 30 negara bagian, memproduksi kontainer pengiriman dan barang dagangan dan tas belanjaan. Yang keempat ada Westvaco, yaitu produsen produk kertas dan pulp yang terintegrasi penuh. Fasilitas produksi di AS dan Brasil memproduksi wadah bergelombang, karton ovenware, kertas cetak kualitas premium, berbagai bangunan bahan kimia, dan produk sampingan kimia yang dipilih. Yang kelima ada Weyerhaeuser, yaitu produsen yang menanam dan memanen kayu, memproduksi, menjual, dan mendistribusikan hasil hutan seperti kayu, produk, pulp, kertas, dan kotak bergelombang. Salah satu produsen Weyerhaeuser adalah salah satu produsen terbesar produk daur ulang di segmen kemasan dan kertas. Selanjutnya ada perusahaan pulp dan kertas Eropa. Yang pertama ada Asidoman AB, yang bergelut di bisnis meliputi pengemasan terutama kraftline, hutan, dan penggergajian, produk kraft, kraton, dan lapis penghalang, juga memproduksi beton dan produk terkait. Yang kedua ada Jefferson Smurfit, perusahaan induk Irlandia untuk berbagai perusahaan yang beroperasi terkait pulp dan kertas yang berlokasi di Eropa, Amerika Serikat, dan Amerika Latin, memproduksi berbagai macam produk pulp dan kertas, tetapi berspesialisasi dalam kertas kraft dan kertas cetak daur ulang. Pemimpin industri dalam pembuatan produk kertas daur ulang. Yang ketiga ada Mo Okdomsjo AB, memproduksi dan menjual kertas halus, kertas cetak yang mengandung kayu, kertas karton, pulp kayu, kertas pembungkus, dan karung. Salah satu eksportir terbesar Swedia. 85% produksinya dijual ke luar negeri. Yang keempat ada Stora Kopparberg, perusahaan hasil hutan terbesar di Eropa dan salah satu produsen terkemuka di dunia. Swedia dan Jerman menyumbang sebagian besar sumber daya produksi dan 40% dari penjualan. Produk termasuk bubur kertas, pulp, bulu, kertas koran, SC, LWC, kertas kemasan, papan, kertas halus, dan kertas kantor teknis. Yang kelima ada Svenska, portofolio produk berorientasi konsumen, produk kebersihan, kemasan konsumen, sedang dalam proses investasi lebih lanjut di segmen produk hutan tradisional, kertas koran, lineboard, dan LWC. Yang terakhir perusahaan pulp dan kertas pasar berkembang. Yang pertama Aracruz Cellulose SA, yaitu perusahaan asal Brasil, produsen pulp kraft kayu putih terbesar di dunia yang berfungsi sebagai dasar untuk berbagai produk seperti tisu premium, kertas cetak, dan kertas tulis, serta kemasan cair papan. Di antara produsen pulp di pasar yang diputihkan dengan biaya terendah. Yang kedua ada Cellulose Aranco, yaitu perusahaan asal Chili, mengakuisisi penanaman, budidaya, dan pengelolaan lahan dan hutan kayu putih sebagai serta produksi pulp dan produk kehutanan yang diputihkan dan tidak digelantang seperti kayu, gergajian, dan kayu. Yang ketiga ada Durango Industrial asal Meksiko, perusahaan pengemasan kertas dan produk hutan terintegrasi terkemuka, menghasilkan wadah bergelombang, papan peti kemas, dan kertas industri, terdiri dari lineboard, media bergelombang, dan kertas kraft, mengoperasikan 3 pabrik dan 11 kontainer bergelombang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.